Aku adalah Arini. Nama itu terasa berat dan hampa seperti karung goni kosong di musim kemarau. Sudah 8 tahun aku menjadi istri Dharma, dan hampir seluruh waktu itu dihabiskan di bawah langit yang sama, di atas tanah yang sama, menanam dan merawat cabai. Ladang kami, 1 hektar lahan berbukit yang ditutupi bedengan rapi, adalah saksi bisu, penonton setia yang tak pernah berkomentar atas kehidupan yang kujalani. Rumah kami sunyi, meskipun ada 2 orang yang tinggal di dalamnya. Dharma adalah pria yang keras, sekeras cangkul yang ia gunakan untuk membalik tanah liat. Ia jarang sekali berbicara, dan ketika ia melakukannya, kata-katanya setajam ujung parang, hanya berisikan perintah, laporan cuaca, atau perhitungan modal. Ia tidak pernah memukulku, tidak pernah meninggikan suara. Namun jarak emosional yang ia ciptakan jauh lebih melumpuhkan daripada kekerasan fisik. Rasanya seperti hidup di sebelah patung yang terbuat dari batu basal dingin. Ia akan makan tanpa mengeluarkan bunyi, tidur memunggungi tanpa sentuhan, dan bekerja dari subuh hingga senja seolah-olah aku hanyalah bayangan yang kebetulan bergerak di sebelahnya. Aku ingat pagi-pagi buta, ketika embun masih membungkus daun-daun cabai seperti selimut tipis, kami akan berjalan berdampingan menuju ladang. Dharma di depan, langkahnya berat dan pasti, aku mengikutinya dengan obor kecil. Aku selalu berharap punggungnya yang kokoh itu akan berbalik, matanya akan menangkap mataku, dan ia akan mengatakan sesuatu, apa saja, yang mengisyaratkan bahwa ia menyadari keberadaanku sebagai seorang wanita, bukan sekadar pasangan kerja. Tetapi ia tidak pernah melakukannya. Matanya hanya terpaku pada bedengan, pada sistem irigasi, pada perhitungan keuntungan yang akan datang. Musim ini adalah musim yang baik. Hujan datang tepat waktu, dan kami telah menanam varietas yang sedang diminati pasar. Cabai-cabai itu tumbuh subur, hijau pekat dan menjanjikan, seperti anak-anak yang sehat dan nakal. Aku merawat mereka dengan sentuhan yang tak pernah kurasakan dari suamiku. Membuang gulma dengan hati-hati, memastikan setiap tanaman mendapatkan air yang cukup, dan mengusap daun-daun yang terserang hama. Dalam keheningan ladang, aku merasa lebih terhubung dengan tanaman-tanaman ini daripada dengan pria yang berbagi ranjang denganku. Dorongan fisik yang kurasakan semakin lama semakin berat. Bukan hanya kelelahan dari mengangkut pupuk dan menyemprot pestisida. Ini adalah dorongan untuk disentuh, untuk dilihat, untuk diakui sebagai makhluk yang hidup dan bernapas, yang memiliki kehangatan. Jarak emosional Dharma telah menciptakan ruang kosong yang begitu besar, dan kekosongan itu mulai terasa seperti rasa lapar yang menyakitkan. Aku sering berdiri sendirian di bawah pohon waru tua di pinggir ladang saat istirahat, mengamati desa di kejauhan, dan bertanya-tanya apakah semua wanita di dunia ini hidup dalam isolasi sunyi yang sama. Kemudian, datanglah Bayu. Bayu adalah pengepul dari kota kecamatan yang baru mulai mengambil hasil bumi di desa kami. Ia masih muda, mungkin 10 tahun di bawah Dharma, dan memiliki senyum yang begitu cerah hingga rasanya seperti ada matahari kedua yang terbit di ufuk timur. Ia datang dengan truk pikap kecil, bukan truk besar dan berisik yang biasa dipakai pengepul lain. Ia bukan sekadar datang untuk menimbang dan membayar, ia datang untuk berinteraksi. Pertama kali aku bertemu dengannya, ia datang untuk meninjau hasil sebelum panen raya dimulai. Dharma sedang berada di ujung ladang, memperbaiki selang air yang bocor. Aku sedang memilah daun-daun yang menguning. Bayu mendekatiku, bukannya langsung mencari suamiku. "Selamat siang, Bu," sapanya. Suaranya halus dan terdengar tulus. "Cabainya bagus sekali. Kualitasnya top. Sepertinya musim ini akan jadi rezeki besar untuk desa ini." Aku hanya mengangguk, terkejut karena dia berbicara denganku. Dharma selalu yang mengatur urusan dagang. Aku terbiasa menjadi objek diam di latar belakang. "Kerja sendirian, Bu?" tanyanya sambil menatap tanganku yang kotor oleh tanah. Ada perhatian di matanya, perhatian yang tulus, bukan sekadar rasa ingin tahu. Aku menjawab dengan suara yang hampir tak terdengar, menjelaskan bahwa suamiku sedang di sana. Bayu tidak langsung pergi. Ia malah berjongkok, mengamati salah satu tanaman cabai, dan kemudian, ia melakukan sesuatu yang sangat sederhana namun begitu mengguncang dinding pertahananku. Ia memberiku sebotol air mineral dingin yang baru ia ambil dari tasnya. "Minum dulu, Bu. Jangan sampai dehidrasi. Panasnya menusuk tulang hari ini," katanya. Tatapannya menyeratkan kepedulian yang terasa asing dan begitu menghangatkan. Sentuhan botol dingin di telapak tanganku yang kasar terasa seperti kejutan listrik. Aku mengucapkan terima kasih dan buru-buru menunduk. Jantungku berdebar tak karuan. Sejak saat itu, Bayu menjadi selingan di antara rutinitas hamba. Ia selalu datang membawa sedikit senyum, sedikit pujian untuk kualitas cabai, atau sedikit minuman dingin. Dharma memperlakukannya dengan cara yang sama seperti ia memperlakukan semua orang. Dingin dan efisien, hanya membahas harga per kuintal, biaya transportasi,
dan jadwal pengiriman. Tetapi Bayu selalu mencari kesempatan untuk melontarkan 1 atau 2 kalimat kepadaku sebelum pergi. Ia akan bertanya tentang resep cabai favoritku, atau bercerita tentang ibunya di kota yang juga suka menanam kembang sepatu. Hal-hal sepele, remeh-temeh, tetapi di telingaku, setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti melodi, kontras sekali dengan keheningan mematikan Dharma. Saat kami memasuki minggu-minggu menjelang panen, interaksi kami menjadi lebih sering dan lebih intim, meskipun masih tanpa saksi. Dharma harus sering pergi ke kota kabupaten untuk mengurus pemesanan pupuk tambahan dan meminjam mesin pembelah bedengan. Ladang seringkali menjadi milikku sepenuhnya, dan tak lama setelah Dharma pergi, Bayu akan muncul. Ia tidak lagi datang sebagai pengepul. Ia datang sebagai seorang penolong. Aku sedang kesulitan menarik selang air yang berat di lereng ladang ketika ia datang. Ia melihatku terengah-engah, meletakkan kunci mobilnya di atas karung, dan tanpa berkata apa-apa, ia mengambil alih selang itu dari tanganku. Otot-ototnya menegang saat ia menarik beban itu, memosisikannya dengan tepat di sepanjang bedengan. Ia bekerja bersamaku, bukan sebagai majikan atau pedagang, tetapi sebagai rekan kerja. Cabai ini perlu perhatian ekstra, Bu, katanya suatu sore, saat kami berdua memangkas daun-daun tua. Kami berlutut bersebelahan, tangan kami terkadang bersentuhan tanpa sengaja di antara rimbunnya tanaman. Dia tahu siapa yang tulus merawatnya. Aku menahan napas. Tuan Dharma juga merawatnya dengan baik. Balasku, hanya untuk menjaga agar kenyataan tetap terasa nyata. Bayu tertawa kecil. Tawa itu terdengar hangat seperti gemericik air. Bapak Dharma merawatnya karena uang. Ibu merawatnya karena hati. Beda, Bu. Hasilnya juga beda. Lihat, warna merahnya pasti akan lebih pekat nanti. Aku tidak bisa membantah. Aku merasakan kehangatan di sampingku. Kehangatan yang bukan berasal dari terik matahari, melainkan dari kehadiran seorang pria yang mau melihat ke dalam hatiku, setidaknya sejauh ia bisa menebaknya. Ia melihat usaha, ia melihat Arini si pekerja, dan yang paling penting, ia melihat Arini si wanita yang pantas mendapatkan senyum. Suatu hari, Bayu menceritakan tentang mimpinya untuk memiliki kebun sendiri, bukan hanya menjadi pengepul. Ia ingin menanam jahe. Aku mendengarkannya. Aku memberinya saran tentang kondisi tanah di sekitar desa kami, tentang sumber air yang tersembunyi. Untuk pertama kalinya dalam tahunan, aku merasa kata-kataku memiliki bobot, bahwa pengalamanku dihargai. Kami duduk di gubuk kecil kami, memandangi ladang cabai yang menjulang. Aku tidak peduli pada keringat yang membasahi bajuku atau lumpur yang mengotori kakiku. Yang kupedulikan hanyalah suara Bayu yang tenang, matanya yang bersinar penuh semangat. Keintiman ini terasa seperti racun manis. Aku tahu itu salah, melanggar janji yang kubuat di depan seluruh desa, tetapi Dharma yang telah lama meninggalkanku sendirian di ruang hampa ini. Bayu hanyalah mengisi kehampaan yang telah dibuat oleh Dharma. Setiap sentuhan tidak sengaja, setiap tatapan mata yang lebih lama, setiap tawa yang kami bagi di ladang yang sepi, semua itu adalah bukti bahwa aku masih hidup, bahwa aku masih bisa merasakan. Musim panen raya tiba dengan tiba-tiba dan ganas. Cabai-cabai itu seolah meledak menjadi warna merah menyala dalam semalam. Pemandangan ladang yang seluruhnya berwarna merah adalah pemandangan paling indah dan paling brutal yang bisa disajikan alam. Itu berarti kerja keras yang tak terbayangkan. Kami harus memanen cepat, sebelum cabai terlalu matang dan harganya jatuh. Aku, Dharma, dan beberapa buruh tani yang kami sewa bekerja tanpa henti. Di tengah kekacauan panen, Bayu tiba dengan timnya. Ia menjadi pembeli utama kami. Ia memastikan timnya menimbang dengan adil, dan ia selalu membayar tunai dengan harga yang jujur, sedikit lebih tinggi daripada pengepul lain. Dharma sangat puas, dan kepuasannya itu memberiku celah kebebasan. Di bawah terik matahari yang membuat kulit terasa terbakar, di antara kerumunan pemetik cabai, aku dan Bayu berbagi momen yang tak terucapkan. Ketika semua orang sedang sibuk di sisi lain ladang, ia datang ke sisiku. Aku sedang mengisi keranjang rotan dengan cabai rawit yang pedasnya membakar jari. Aku melihatmu bekerja, Arini, bisiknya pelan, menggunakan namaku untuk pertama kalinya, tanpa Bu atau sapaan formal lainnya. Namaku di lidahnya terasa asing, namun juga lembut seperti sutra. Aku mengangkat wajahku. Matanya dipenuhi campuran keringat, debu, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat perutku terasa melintir. Ini adalah kerja keras, kataku, suaraku serak. Ya, kau adalah yang terkuat di ladang ini, katanya, dan kemudian, ia melakukan pelanggaran pertama yang tidak bisa ditarik kembali. Ia mengulurkan tangannya, dan bukan untuk menyentuh cabai. Ia menyentuh pipiku.
Ibu jarinya yang kasar dan hangat menyeka noda keringat dan debu yang bercampur di bawah mataku. Sentuhan itu hanya berlangsung sekejap, tak lebih dari 2 detik, tetapi waktu seolah berhenti. Dalam 2 detik itu, semua kesepian dari 8 tahun pernikahan terhapus, digantikan oleh gelombang panas yang memabukkan. Aku tahu Dharma sedang di pos penimbangan, dan para pekerja lain terlalu sibuk memetik untuk melihat kami, tetapi sensasi itu begitu kuat, begitu menggelegar, hingga rasanya seluruh desa pasti mendengarnya. Aku mundur sedikit, menundukkan kepala, dan kembali memetik cabai dengan tangan gemetar. Bayu mengerti. Ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia hanya berdiri di sana sebentar, seolah menyerap pemandangan itu, sebelum akhirnya berjalan kembali ke pos penimbangan. Panen terus berlangsung selama beberapa hari. Keuntungan yang kami dapatkan melebihi perkiraan. Dharma tersenyum. Senyum itu bukan untukku, melainkan untuk tumpukan uang tunai yang Bayu letakkan di atas meja. Baginya, angka adalah cinta, dan keberhasilan finansial adalah satu-satunya bentuk keintiman yang ia butuhkan. Di tengah kegembiraan finansial itu, aku dan Bayu menemukan cara lain untuk bertemu. Itu terjadi di sore hari, setelah semua buruh pulang dan Dharma pergi ke pasar untuk membeli bibit baru untuk persiapan musim tanam berikutnya. Bayu pura-pura datang untuk mengambil keranjang yang tertinggal, atau untuk menyelesaikan pembayaran yang belum tuntas. Di balik rimbunnya pohon pisang di batas ladang, tempat yang tidak terlihat dari jalan setapak maupun dari rumah, kami bertemu. Tidak ada kata-kata yang diperlukan. Kedua tangannya memelukku seolah aku adalah benda paling berharga dan rapuh yang pernah ia sentuh. Itu bukan pelukan nafsu yang tergesa-gesa, itu adalah pelukan yang ingin menyembuhkan. Ia menenggelamkan wajahnya di rambutku, dan aku merasakan napasnya yang hangat di kulit kepalaku. Aku tidak pernah tahu bahwa pelukan bisa terasa seperti janji, seperti pengakuan. Dalam pelukan Bayu, aku merasa Dharma semakin menjauh, seolah ia benar-benar menghilang. Aku membalas pelukannya dengan kekuatan penuh, seolah aku sedang mencoba menghancurkan jarak emosional yang telah membekuk dalam diriku. Kami berdiri di sana, di bawah naungan daun pisang yang bergoyang tertiup angin senja, dengan aroma pedas cabai yang baru dipanen menjadi saksi bisu, menyerap kehangatan yang telah lama kurindukan. Ketika kami berpisah, Bayu hanya memandangku dengan matanya yang gelap, penuh penyesalan dan keinginan. Ia tidak meminta janji, ia tidak menuntut apapun. Ia hanya menangkup wajahku di antara kedua tangannya, dan menyandarkan dahinya di dahiku. Kedekatan itu adalah pengakuan tanpa kata. Aku adalah miliknya, setidaknya di tempat ini, di bawah senja yang memerah ini. Dan ia adalah milikku, sepotong kehangatan yang dipinjam dari takdir. Aku kembali ke rumah dengan hati yang berdebar dan tubuh yang terasa ringan sekaligus berat. Ringan karena telah merasakan sentuhan, berat karena membawa rahasia. Keesokan harinya, Dharma kembali seperti biasa, membawa berita baik tentang harga bibit dan perkiraan keuntungan total kami. Ia menghitung, mencatat, dan kemudian pergi tidur dengan punggung membelakangiku. Ia tidak melihat wajahku yang pucat, tidak mencium aroma ladang, atau keringat dan aroma cabai yang menempel di tubuhku. Ia tidak melihat perubahan di mataku. Aku menyembunyikan hubungan ini dengan kepiawaian seorang aktris. Di depan Dharma, aku kembali menjadi Arini yang dingin dan efisien. Arini si rekan kerja yang diam. Aku memasak makanannya, mencuci pakaiannya, dan menemaninya ke ladang tanpa pernah meliriknya lebih dari yang diperlukan. Setiap senyum yang kuberikan pada Dharma adalah kebohongan, dan setiap kebohongan terasa seperti bara panas yang kutelan. Keputusan untuk menyembunyikan hubungan ini bukan hanya didorong oleh rasa takut. Ini adalah masalah stabilitas dan nama keluarga. Dharma, meskipun dingin, adalah petani cabai paling sukses di desa kami. Ia dihormati, disegani. Jika gosip tentang hubunganku dengan pengepul muda itu bocor, bukan hanya Dharma yang akan hancur, tetapi seluruh reputasi keluargaku akan runtuh. Di desa kecil kami, kehormatan seorang wanita adalah cermin bagi suaminya. Jika aku ketahuan, aku tidak hanya akan diusir, aku akan dicap selamanya. Aku menatap tumpukan uang tunai dari hasil panen di dalam peti kayu tua di bawah ranjang kami. Ini adalah kekayaan yang belum pernah kami miliki sebelumnya. Keberhasilan finansial ini adalah lambang Dharma. Aku tidak bisa menukar stabilitas dan keamanan materi ini dengan kehangatan singkat. Perasaan baru yang Bayu tanamkan terasa seperti benih yang tumbuh di tanah yang salah. Bayu telah memberiku kehangatan, tetapi Dharma telah memberiku nama, posisi, dan perlindungan, meskipun perlindungan itu dingin dan tanpa jiwa. Aku adalah wanita Dharma, dan nama itu lebih besar daripada perasaanku. Panen telah selesai. Ladang yang tadinya merah menyala kini kembali coklat, siap untuk dibersihkan dan ditanami lagi. Bayu datang untuk penimbangan terakhir,
dan interaksi kami kembali menjadi profesional, resmi, dan diawasi oleh Dharma. Sampai jumpa musim depan, Pak Dharma, kata Bayu, mengulurkan tangan. Dharma menjabat tangannya dengan cepat. Terima kasih atas kerjasamanya, Bayu. Jangan lupa harganya harus tetap bersaing, ya. Bayu tertawa dan mengangguk. Kemudian, matanya bertemu mataku selama sepersekian detik. Dalam tatapan itu, ada janji yang tak terucapkan, rasa sakit dari perpisahan, dan pengakuan akan rahasia kami yang tak akan pernah bisa dibagikan. Aku hanya membalasnya dengan anggukan kecil. Dalam anggukan itu, aku mengatakan, aku tahu. Aku ingat. Aku akan menunggu. Setelah truk pikap Bayu menghilang di balik bukit, Dharma kembali menghitung uangnya. Aku berdiri di ambang pintu, menatap langit yang mulai gelap. Keuntungan panen kali ini terasa manis dan getir. Aku telah memanen uang, aku telah memanen hasil bumi, tetapi aku juga telah memanen luka, rasa bersalah, dan sebuah rahasia yang akan menghantuiku hingga musim panen berikutnya. Aku harus kembali menjadi Arini yang diam, Arini si istri Dharma. Aku harus mematikan kehangatan yang Bayu tinggalkan dalam diriku. Malam itu, saat Dharma tertidur pulas dengan punggung membelakangiku, aku bangkit, berjalan keluar rumah, dan berdiri di tengah kegelapan. Aroma tanah yang baru dibalik, aroma sisa-sisa cabai, dan aroma bunga waru yang mulai mekar, semuanya menyatu. Aku menghirupnya dalam-dalam. Aku tahu, di suatu tempat di desa ini, ada seorang pria yang tahu siapa aku sebenarnya, yang tahu apa yang kubutuhkan. Dan aku harus hidup dengan pengetahuan bahwa kebahagiaan sejatiku adalah sebuah pelanggaran, sebuah dosa yang kutanam di ladang yang subur ini. Aku harus menjaga nama baik suamiku, aku harus menjaga kehormatan keluargaku, dan sebagai imbalannya, aku harus hidup dalam keheningan yang tak berujung. Sisa hidupku adalah pengorbanan yang tak pernah Dharma minta, dan rahasia kami adalah benih baru yang kusembunyikan, jauh di dalam tanah hatiku, menunggu musim yang tepat untuk tumbuh lagi. Aku kembali ke ranjang, berbaring memunggungi punggung dingin Dharma, dan membiarkan air mata sunyi mengalir ke bantal. Aku adalah Arini, istri petani yang sukses, tetapi aku memanen luka yang paling perih di bawah terik matahari.